Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 Bapak Widilinggi Hijailani Eskom MT dan yang saya hormati Ibu Niken Riyanti STM Kom. Di sini saya akan mempresentasikan seminar terbuka dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Pelayanan Publik berbasis aplikasi mobile dan web dengan implementasi algoritma RSA. Dengan daftar isi yaitu 1. Latar belakang. 2. Rumusan masalah. 3. Tujuan penelitian. 4. Penelitian terdahulu. 5. Metode penelitian. 6. Metode pengembangan. 7. Demo aplikasi. Dan yang terakhir yang ke-8. Hasil pengujian. Latar belakang penelitian. Di era digital, pemanfaatan informasi teknologi melalui aplikasi mobile dan website dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti pengajuan, surat nikah, dan surat rekomendasi. Saat ini, proses pengajuan surat di Desa Talun masih dilakukan secara manual, menyebabkan antrian panjang, keterlambatan, dan kesulitan bagi masyarakat dalam melacak status pengajuan. Oleh karena itu, diperlukan sistem digital yang memungkinkan masyarakat untuk mengajukan permohonan secara online dan melacak status pengajuan, sehingga meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan. Penelitian ini menggunakan metode RSA atau Reverse Samir Edelman untuk mengembangkan sistem yang fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Diharapkan sistem ini dapat mempermudah akses, mempercepat proses, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, serta menjadi referensi bagi desa lain dalam meningkatkan pelayanan publik melalui digitalisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat sistem pelayanan publik pengajuan surat di kantor Desa Talun. Selanjutnya, rumusan masalah. Ada 2 poin. Yang pertama, bagaimana agar masyarakat dapat menghemat waktu dalam proses pelayanan publik, seperti pengajuan surat nikah, surat rekomendasi, dan jenis-jenis surat lainnya. Yang kedua, bagaimana cara mempermudah proses pengajuan surat dari masyarakat sesuai dengan birokrasi yang ada. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Terdapat 2 poin juga. Yang pertama, mengurangi waktu yang dibutuhkan masyarakat dalam proses pengajuan surat, seperti surat nikah, surat rekomendasi, dan jenis-jenis surat lainnya, melalui digitalisasi pelayanan. Yang kedua, membangun sistem pelacakan yang memungkinkan masyarakat untuk memantau status dan pengembangan pengajuan surat mereka secara real time, sehingga transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik dapat ditingkatkan. Selanjutnya, kesimpulan penelitian terdahulu. Penelitian ini menunjukkan beberapa perbedaan signifikan dengan penelitian terdahulu melalui pemilihan metode dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Dengan mengkombinasikan algoritma RSA sebagai perbandingan untuk meningkatkan keamanan dan enkripsi yang cepat. Pengembangan aplikasi lintas platform menggunakan Flutter dan Laravel dengan metode Scrum dipilih untuk mempermudah pengembangan yang lebih terstruktur dan interaktif. Selanjutnya, metode penelitian. Metode kualitatif. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena memberikan fleksibilitas dalam proses pengumpulan data, memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam dan menyeluruh. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi berbagai aspek yang berkaitan dengan konteks dan kebutuhan penelitian secara detail, sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang sedang diteliti. Selain itu, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami berbagai perspektif dari partisipan, sehingga hasil penelitian dapat lebih relevan dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Selanjutnya ada metode pengembangan. Scrum. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan perangkat lunak agile, khususnya framework Scrum. Scrum memungkinkan proses yang terstruktur, kolaboratif, dan terorganisir, yang memungkinkan adaptasi dan kerjasama yang dinamis selama proses pengembangan sistem. Terdapat 6 tahapan dalam Scrum.
Yang pertama, product backlog, yang kedua, sprint planning, yang ketiga, sprint, yang keempat, increment, yang kelima, sprint review, dan yang terakhir, yang keenam, yaitu sprint retrospektif. Selanjutnya, implementasi algoritma RSA. Saat pengguna mengunduh file surat yang telah selesai, dan pada saat perangkat desa mengunggah file surat pengajuan yang telah selesai. Prosesnya hampir sama. Selanjutnya, kita lanjut ke demo aplikasi, dan di sini saya akan mendemokan website dari surat elektronik Desa Talun. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur dari pengajuan surat elektronik atau surat milik Desa Talun. Di sini mula-mula jika kalian belum mempunyai akun, bisa langsung ke daftar ya di menu login. Nanti kita isikan saja di sini konfirmasi password, lalu kita klik daftar. Nomor telepon, kita langsung klik daftar. Dan jika kita sudah mempunyai akun, nanti kita akan diarahkan langsung pada username dan password yang sudah kita buat. Di sini kita tinggal klik masuk saja. Dan ya, setelah masuk, kita langsung disuguhkan pada berapa jumlah pengguna, jumlah pengajuan, dan pengajuan yang telah selesai. Dan di sini nama kita dan email yang sudah kita masukkan tadi pada saat registrasi. Selanjutnya, untuk melakukan pengajuan surat, di sini kita tinggal mengisikan nama beserta NIK kita, terus kita bisa memilih jenis surat. Di antaranya ada pengantar KTP, surat domisili, surat keterangan usaha atau SKU, dan surat keterangan tidak mampu, dan juga masih banyak pemilihan surat, jenis surat yang lainnya. Kita di sini sebagai contoh masukkan saja surat domisili dengan keterangan keperluan sebagai surat pengantar untuk ke desa. Lalu kita akan klik ajukan surat. Dan setelah kita klik ajukan surat, nanti kita bisa melihat sudah sampai mana surat kita di proses. Apakah masih diajukan, diproses, disetujui, atau selesai. Jika surat kita sudah selesai, nanti akan di checklist di bagian selesai. Lalu button unduh surat ini akan dapat kita klik. Nah, setelah button unduh surat tadi diklik, kita akan diarahkan pada dokumen siap diunduh dengan keterangan nama Rizka Dewina Rahmadilla, jenis surat, dan status. Juga di sini ada tanggal disetujui. Jika telah selesai, kita tinggal unduh dokumen saja. Maka otomatis dokumen yang sudah kita isi dan kita perlukan otomatis diunduh atau di-download. Setelah selesai, kita bisa kembali ke dashboard. Nah, jika kalian juga ingin membutuhkan bantuan, kalian bisa cari di sini atau hubungi ini nomor serta email yang ada.
Atau jika kalian ingin mengganti password atau push notifikasi atau email notifikasi, bisa diklik saja. Atau jika tidak, ini tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Selanjutnya di logout saja jika prosesnya telah selesai. Nah, selanjutnya ada alpha beta testing. Alpha testing. Pengujian alpha dilakukan untuk memeriksa fungsionalitas keseluruhan sistem. Jika ada sistem yang tidak sesuai dengan skenario pengujian, maka penulis memperbaiki fitur agar sesuai dengan skenario pengujian. Dan yang selanjutnya ada beta testing. Pengujian beta dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana sistem mudah digunakan oleh pengguna akhir. Evaluasi ini menggunakan metode System Usability Scale atau SUS, yaitu kuesioner yang dirancang untuk menilai tingkat kegunaan sistem. Selanjutnya, System Usability Scale dengan 10 pertanyaan. Yang pertama, saya berpikir akan menggunakan sistem ini lagi. Yang kedua, saya merasa sistem ini rumit untuk digunakan. Yang ketiga, saya merasa sistem ini mudah untuk digunakan. Yang keempat, saya membutuhkan bantuan dari orang lain atau teknisi dalam menggunakan sistem ini. Yang kelima, saya merasa fitur-fitur ini berjalan dengan semestinya. Yang keenam, saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten atau tidak serasi pada sistem ini. Yang ketujuh, saya merasa orang lain akan memahami cara menggunakan sistem ini dengan cepat. Yang kedelapan, saya merasa tidak ada hambatan dalam menggunakan sistem ini. Yang kesembilan, saya merasa ada hambatan dalam menggunakan sistem ini. Dan yang terakhir, yang ke-10, saya perlu membiasakan diri terlebih dahulu sebelum menggunakan sistem ini. Selanjutnya ada hasil pengujian dari System Usability Scale atau SUS tadi dengan hasil 73,38. Selanjutnya ada kesimpulan. 1. Sistem pelayanan surat digital mampu menghemat waktu masyarakat dalam proses pengajuan surat, seperti surat nikah, surat rekomendasi, dan jenis-jenis surat lainnya. Masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor karena pengajuan dapat dilakukan secara online. Yang kedua, proses pengajuan surat menjadi lebih mudah dan sesuai dengan alur birokrasi melalui sistem yang dinilai cukup layak digunakan, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil pengujian System Usability Scale atau SUS dengan skor rata-rata sebesar 73,38 yang termasuk dalam kategori grade C. Nilai ini menunjukkan bahwa sistem telah membantu pengguna dalam mengikuti proses birokrasi secara lebih terstruktur dan efisien. Meskipun masih terdapat beberapa aspek terutama dalam tampilan antarmuka dan kenyamanan penggunaan yang dapat ditingkatkan untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lebih optimal dan intuitif. Selanjutnya sesi tanya jawab. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan boleh di kolom komentar saja ya. Dan ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak sekali kekurangan. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.